Medulloblastoma adalah tumor otak ganas yang bermula di dekat batang otak. Di otak, tumor kecil ini dapat menyebar dengan cepat, menyebar ke area otak dan sumsum tulang belakang. Tanda dan gejalanya yaitu sakit kepala, pusing, mual dan muntah, kelelahan, kesulitan berjalan, dan sakit punggung. Dan untuk tindakannya yaitu ada MRI. Pencitraan resonografi magnetik ini menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menangkap gambar terperinci dari struktur dalam tubuh kita. Adapun pengobatan pada medulloblastoma yaitu operasi. Operasi medulloblastoma dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan yang menumpuk di otak atau untuk mengangkat tumor. Yang kedua ada kemoterapi, yaitu obat-obatan diminum dalam bentuk pil atau disuntikkan ke pembuluh darah untuk membunuh sel-sel kanker. Yang ketiga ada terapi radiasi. Perawatan ini menggunakan sinar radiasi yang berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker di otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya tata cara kodifikasi penyakit medulloblastoma pada ICD-10. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan lab termnya yaitu medulloblastoma dengan alfabetik M. Buka pada buku ICD-10 volume 3 dengan lab term medulloblastoma alfabetik M, maka didapatlah medulloblastoma dengan kode C71.6 di halaman 417. Untuk cross-check, kita buka buku ICD-10 volume 1 dengan kode C71.6. Maka dapatlah C71.6 yaitu cerebellum. Pada bab 7, yaitu terdapat di blok kategori C716, malignant neoplasm of brain. Kode penyakit medulloblastoma yaitu adalah C71.6. Adapun tindakan pada medulloblastoma yaitu menggunakan magnetic resonance imaging with brain. Adapun langkah-langkah mencari kode tindakan yaitu menggunakan buku ICD-9. Yang pertama, tentukan dulu lab termnya yaitu imaging dengan alfabetik I. Dengan modifier magnetic resonance di bagian brain pada halaman 352. Untuk memastikan kode tersebut, lakukan cross-check pada bagian tabular list ICD-9-CM dengan kode 88.91. Maka kodifikasi dari tindakan magnetic resonance imaging with brain adalah 88.91. Selanjutnya, tata cara kodifikasi ICD-10. Langkah-langkah kodifikasi ICD-10 berdasarkan topografi dan morfologi. Pada topografi, pertama buka buku ICD-10 bagian indeks alfabet dengan lab term medulloblastoma alfabetik M pada halaman 172. Lalu temukan blok penyakit dengan kata kunci medulloblastoma, maka ditemukan kode C71.6. Kemudian pastikan kembali blok kode untuk memastikan kebenaran blok kode tersebut apakah sudah benar atau salah pada topografi numerikalis yang terdapat pada halaman 62. Kemudian pada morfologi, buka buku ICD-10 sesuai dengan indeks alfabet dengan lab term medulloblastoma alfabetik M pada halaman 172. Kemudian temukan blok penyakit dengan kata kunci medulloblastoma, maka ditemukan kode M9470.3. Kemudian pastikan kembali pada kode ICD-10 di bagian morfologi numerikalis untuk memastikan kebenaran kode tersebut apakah sudah benar atau salah pada halaman 95. 2. Jaminan kesehatan. Pertama, buka buku ICF pada bagian owner level kelas Trion. 2. Tentukan faktor lingkungan environmental faktor yaitu surface system and polycase yang terdapat pada chapter 5. 3. Selanjutnya buka bagian TIO level kelas Pition activities and participant pada chapter 5 yaitu Social Security Services System and Polycase. 4. Maka terdapat immediate family dengan kode E570. Tata cara kodifikasi komponen faktor dukungan orang tua. Yang pertama, buka buku ICPC pada bagian on level classification. Dan yang kedua, tentukan faktor lingkungan yaitu support and relationship yang terdapat pada chapter 3. Dan yang ketiga, selanjutnya buka bagian to level pada chapter 3 yaitu immediate family.
Yang keempat, maka terdapat immediate family dengan kode E310. Dan yang kelima, lakukan cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode E310. Dan yang kelima, kode untuk dukungan orang tua adalah E310. Baik, di sini saya akan mencari tata cara kodifikasi untuk penyakit retinoblastoma. Yang pertama, kita akan buka ICD-10 volume 3 dengan letter retinoblastoma abjad R. Maka ditemukanlah kodenya, yaitu adalah C69.2 pada halaman 556. Lalu untuk melakukan cross-check, kita akan melakukan cross-check di ICD-10 volume 1 dengan kode C69.2. Maka ditemukanlah C69.2, yaitu adalah retina, pada blok kategori malignant neoplasm of eye, brain, and other parts of central nervous system pada halaman 190. Lalu untuk tindakan pada penyakit retinoblastoma, yaitu adalah ultrasonografi eye, kita akan cari di ICD-9 pada index to procedure dengan letter ultrasonografi abjad U. Lalu kita akan lihat modifiernya, yaitu ada I. Maka ditemukanlah kodenya, yaitu adalah kode 95.13 pada halaman 465. Lalu kita akan melakukan cross check pada tabularis to procedure dengan kode 95.13. Maka ditemukanlah kode 95.13, yaitu adalah ultrasound study of eye pada halaman 257. Ini saya akan menjelaskan tata cara ICD-10 bagian topografi dan morfologi pada penyakit retinoblastoma. Yang pertama, kita akan mencari topografinya, yaitu adalah kita buka ICD-10 pada bagian alphabetic index dengan abjad R. Maka ditemukanlah retinoblastoma dengan kode C69.2 halaman 194. Lalu kita akan melakukan cross check pada bagian topografi numerical kode 69.2. Maka ditemukanlah kode C69.2 retina pada halaman 61. Lalu kita akan cari morfologinya, bagian morfologinya. Yang pertama kita buka juga pada bagian alphabetic index dengan letter retinoblastoma abjad R. Maka ditemukanlah kodenya, itu adalah N9510 pada halaman 194. Lalu kita akan melakukan cross check pada bagian morfologi numerical dengan kode 9510. Maka ditemukanlah 9510 retinoblastoma dengan blok kategori
neuropithelomyatosis neoplasm pada halaman 95. C37 sampai C75 malignant neoplasma of thyroid and other on the glands. Pengertiannya yaitu kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Penyebabnya yaitu belum diketahui apa yang menyebabkan kanker tiroid. Akan tetapi kondisi ini diduga terjadi akibat kelainan genetik yang menyebabkan pertumbuhan sel-sel di kelenjar tiroid menjadi tidak terkendali sehingga merusak jaringan di sekitarnya. Gejalanya yaitu kanker tiroid jarang menimbulkan gejala di awal, namun sering pertumbuhan sel kanker akan muncul benjolan di bagian depan leher. Saya akan membaca pemeriksaan fisik dari penyakit malignant neoplasma of thyroid and other endorsed glands. Yang pertama dari pemeriksaan fisik, yang pertama adalah palpasi kelenjar tiroid, yaitu dokter akan memeriksa ukuran, konsistensi, dan adanya modul pada kelenjar tiroid. Pemeriksaan kelenjar getah bening, yaitu memeriksa pembesaran kelenjar getah bening di leher yang dapat menunjukkan penyebab kanker. Baru yang ketiga, tanda dan gejala mengidentifikasi gejala seperti kesulitan menelan, suara serak, atau pembengkakan di leher. Pemeriksaan penunjang, yang pertama USG tiroid, yaitu menilai struktur kelenjar tiroid dan menemukan modul serta menentukan karakteristik modul atau solid atau kistik. Yang kedua, biopsi aspirasi jarum halus atau BATS, yaitu mengambil sampel sel dari modul untuk analisis patologis. Yang ketiga, pencitraan, yaitu CT scan, untuk menilai penyebaran kanker ke jaringan sekitarnya. Dan adapun pengobatannya yaitu pertama, operasi tiroidektomi, yang kedua terapi pengganti hormon, yang ketiga pengaturan kadar kalsium, yang keempat teori iodium radioaktif, yang kelima radioterapi, yang keenam kemoterapi. Sekian dari saya, terima kasih. 2. Aturan dan tata cara kodifikasi ICF. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun diperiksa ke dokter karena tidak dapat berjalan sendiri. Evaluasi ICF. Diagnosis dari dokter sebelumnya cerebral palsy dan epilepsi. Cerebral palsy adalah kondisi medis akibat lesi atau cedera menetap pada otak yang masih berkembang, yang berdampak pada kontrol gerak dan postur tubuh. Dilakukan evaluasi terhadap struktur dan fungsi tubuh, hendaya atau impairment, periventricular leukomalaksia, spastisitas otot subkulasi sendi panggul. Keterbatasan aktivitas. Anak tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan bantuan kursi roda yang didorong oleh orang tua. Keterbatasan partisipasi. Anak sulit bermain dengan anak lain. Faktor personal, laki-laki usia 6 tahun. Motivasi latihan baik. Faktor lingkungan, fasilitator. Dukungan orang tua, adanya jaminan kesehatan. Barrier, status ekonomi rendah, sulitnya transportasi menuju ke rumah sakit.